Namaku Ana. Baru seminggu ini aku pindah ke rumah peninggalan nenek di Makassar. Rumahnya lumayan besar, bergaya lama, dengan cat dinding yang mulai pudar dan jendela-jendela kayu yang bunyinya nyaring banget kalau kena angin. Letaknya di dalam gang kecil, agak jauh dari jalan utama. Dan suasananya tuh, jujur aja, sepi banget, apalagi malam hari. Bisa dibilang cuma suara jangkrik sama kipas angin yang menemani. Awalnya, niatku cuma pengen tinggal sementara di sini. Karena kosan lama, di dekat kampus lagi direnovasi, dan kebetulan rumah ini kosong sejak nenek pindah ke rumah tanteku 2 tahun lalu. Jadi ya sekalian ngejaga rumah, sekalian hemat biaya sewa. Tapi sejak hari pertama nginjekan kaki di sini, rasanya tuh kayak ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi bikin gak nyaman. Rumah ini memang bersih, tapi hawa dinginnya beda. Bukan dingin karena AC, tapi lebih kayak hawa sejuk yang nempel di kulit. Meski cuaca lagi panas-panasnya, kadang aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik pintu kamar. Padahal jelas-jelas aku sendirian. Malam pertama, sekitar jam 12:15 menit. Aku lagi duduk di kamar sambil scroll HP, nunggu ngantuk datang. Tiba-tiba, ada suara kayak benda jatuh dari arah belakang rumah. Suaranya jelas banget, kayak ketek-ketek ketek. Persis kayak mainan plastik yang diputar terus dilepas gitu. Awalnya aku kira tikus atau kucing nyelonong lewat dapur. Tapi suaranya terlalu teratur, bukan suara gerakan hewan. Aku berdiri pelan-pelan, terus jalan ke jendela kamar yang ngarah ke teras belakang. Aku ngintip dari balik tirai, dan sumpah, jantungku langsung berdebar kencang. Di atas kursi bambu yang udah lapuk di sudut teras, ada boneka duduk sendirian. Boneka kain, warnanya coklat lusuh. Bajunya kayak baju tidur anak-anak yang udah kotor banget. Rambutnya keriting, tapi kayak lepek dan kusut, nempel ke wajah boneka itu. Matanya, satu kancingnya copot, jadi kelihatan bolong sebelah. Aku udah ngeri duluan, tapi bukan cuma karena penampakan boneka itu. Di tengah malam yang hening itu, tiba-tiba ada suara ketawa. Suara kecil, kayak suara anak umur 5 tahun. Ketawa pelan, tapi lama. Hihihihi. Aku langsung nutup tirai dan mundur ke kasur. Merinding parah. Aku pikir, mungkin aja ada anak kecil tetangga yang belum tidur. Atau bisa jadi aku halusinasi karena kecapekan beres-beres rumah seharian. Tapi, itu suara anak kecil ketawa jam segitu, di belakang rumah yang harusnya kosong. Dan boneka itu, aku yakin banget, gak ada sore tadi pas aku keliling rumah. Besok paginya, aku mutusin buat tanya ke Bu Yuni, tetangga depan rumah. Ibu-ibu sekitar umur 50-an yang ramah, sering duduk di teras sambil nyapu halaman kecilnya. Aku samperin sambil bawa roti dan bilang mau kenalan. Sekalian ngobrol-ngobrol. Setelah basa-basi sebentar, aku akhirnya nanya soal suara aneh. Semalam, Bu, semalam saya dengar suara kayak mainan jatuh. Terus kayak ada anak kecil ketawa di belakang rumah. Emangnya ada anak kecil suka main malam-malam di sini? Ekspresi Bu Yuni langsung berubah. Tangannya yang tadinya ngadu kopi, pelan-pelan berhenti. Dia ngelirik aku, terus duduk lebih dekat. Kamu dengar tawa anak kecil juga? Katanya pelan banget, hampir bisik-bisik. Aku kaget, tapi langsung angguk pelan. Iya Bu, saya kira cuma halusinasi. Tapi ada boneka juga, duduk di kursi belakang. Ngeri banget. Bu Yuni tim sesaat, terus dia ngomong lagi, lebih pelan. Rumah itu dulu memang pernah ada kejadian. Nah, katanya sih beberapa tahun lalu, sebelum nenekmu pindah, ada anak perempuan sering main ke rumah itu. Namanya Rara. Anaknya manis, sering main boneka. Tapi suatu sore, waktu dia main sendiri di belakang rumah, dia jatuh ke sumur tua. Aku langsung nelen ludah, bulu kuduku berdiri, jantungku makin gak karuan. Sumur tua? Tanyaku. Iya, dulu di belakang rumah itu ada sumur kecil. Bekas peninggalan zaman dulu, udah gak dipakai, tapi belum ditutup. Katanya, Rara main deket situ sambil bawa bonekanya. Gak ada yang lihat pas dia jatuh. Baru ketahuan besoknya, setelah bonekanya ngambang di atas sumur. Raranya gak pernah ketemu sampai sekarang. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku kering. Yang kupikir semalam itu cuma suara aneh. Ternyata mungkin lebih dari itu. Sumurnya udah ditutup sekarang, dikasih seng sama batu-batu. Tapi, suara tawanya masih kadang-kadang kedengeran. Lanjut Bu Yuni, aku cuma bisa duduk diam. Pikiranku kosong. Malam itu, aku pikir cuma halusinasi. Tapi ternyata tetangga juga tahu soal suara tawa itu. Dan boneka, ya Tuhan. Aku yakin itu bonekanya Rara. Pas balik ke rumah,
Aku langsung ke belakang, ngelewatin dapur yang gelap. Buka pintu belakang pelan-pelan. Di sudut teras itu, kursi bambu tua masih ada. Tapi, bonekanya nggak ada. Udah hilang. Padahal, aku gak mindahin. Mataku nyapu seluruh area belakang rumah. Dan baru aku sadar, di pojokan dekat dinding, ada penutup seng. Udah mulai berkarat. Ditimpa beberapa batu bata. Mungkin itu sumur tua yang dimaksud Bu Yuni. Angin pelan-pelan berhembus dari arah belakang rumah. Udara jeti dingin. Dan entah kenapa, hidungku nyium bau. Kayak bau tanah basah yang udah lama gak kebuka. Bau lembab, bercampur bau besi karat. Gak enak banget di hidung. Aku buru-buru balik masuk rumah dan kunci semua pintu. Tapi sepanjang siang itu, aku gak bisa tenang. Setiap suara kecil bikin aku menoleh. Setiap angin yang ngebuka tirai bikin jantungku deg-degan. Dan malam harinya, suara ketek-ketek itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan di belakang rumah. Dari dalam, dari ruang tamu. 2 hari setelah kejadian suara tawa itu, suasana rumah makin gak enak. Aku ngerasa kayak diawasin terus, gak cuma di malam hari. Tapi siang pun rasanya hawanya berat. Kadang aku bisa dengar suara kayak napas halus di belakangku, padahal gak ada siapa-siapa. Pagi itu, pas aku mau bikin kopi di dapur, aku berhenti mendadak. Di atas meja makan, ada sesuatu yang gak seharusnya ada. Boneka itu duduk dengan posisi tegak. Kepala agak miring dan matanya masih bolong sebelah. Tangannya kotor, kayak bekas terbakar. Kainnya sobek-sobek dan bajunya makin terlihat kotor. Padahal 2 malam sebelumnya, aku jelas-jelas sudah lihat dia di belakang rumah. Dan keesokannya udah gak ada. Sekarang muncul lagi di dapur. Gak masuk akal. Jantungku langsung deg-degan. Aku jalan pelan-pelan, terus liatin boneka itu dari dekat. Rasanya kayak dia ngeliatin balik, walaupun matanya cuma satu. Udara di dapur tiba-tiba jeti dingin banget, sampai tanganku gemetar. Aku ambil kantong plastik besar, terus aku masukin boneka itu tanpa banyak mikir. Langsung kubuang ke tempat sampah di luar rumah. Aku bahkan ngebuangnya sampai ke tong sampah umum di ujung gang, biar gak bisa balik sendiri. Sorenya, aku coba tenang, duduk di ruang tamu, nonton TV sambil nyemil. Tapi rasa was-was itu gak hilang. Malamnya, sekitar jam 11:30, lampu kamar kedap-kedip. Aku pikir listrik rumah bermasalah, tapi lampu kamar lain masih nyala normal. Tiba-tiba, aku dengar suara benda jatuh dari ruang tamu. Suara familiar itu lagi. Ketek-ketek. Aku gak mau langsung panik, tapi rasa penasaran bikin aku bangun dari tempat tidur. Pelan-pelan aku buka pintu kamar, terus ngintip ke ruang tamu. Lampunya remang-remang, tapi cukup terang untuk aku lihat. Dia, boneka itu, duduk manis di pojok ruang tamu. Posisi tubuhnya hadap ke arah pintu, ke arahku. Dan sumpah, aku bisa ngerasa kayak boneka itu nungguin. Tatapan matanya kosong, tapi ada senyum kecil aneh yang bikin tengkuku dingin. Gak mungkin, aku buang boneka itu siang tadi. Jauh, gimana bisa dia balik dan duduk di situ? Tanpa suara, aku langsung nutup pintu kamar lagi. Kunci rapat-rapat, terus duduk di kasur sambil meluk bantal. Mulutku komat-kamit baca doa. Semua doa yang aku hafal sejak kecil, ku baca ulang-ulang. Tapi malam itu gak selesai sampai situ. Sekitar jam 1 pagi, suara ketawa itu muncul lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah, dari ruang tamu. Hihihihi, pelan, tipis, tapi jelas. Aku nutup telinga, tapi gak ngaruh. Ketawanya makin dekat. Lalu aku dengar suara langkah kecil lari-lari, kayak anak kecil main kejar-kejaran. Suara tapak kaki kecil di atas lantai keramik. Sekali, 2 kali, makin cepat, makin dekat. Aku gemetaran, keringat dingin ngalir dari pelipis sampai ke leher. Aku coba yakinin diri sendiri, ini mungkin cuma mimpi, atau aku terlalu stres karena sendirian di rumah. Tapi suara langkah itu berhenti, persis di depan pintu kamarku. Aku tahan napas, gak berani gerak, gak berani ngomong. Lalu ada suara, kririk, pintu kamar kebuka sedikit. Padahal udah, kunci pintu rumah ini model lama, dan gak mungkin kebuka sendiri. Aku bangkit pelan-pelan dari kasur, terus jalan merapat ke pintu. Dengan tangan gemetar, aku ngintip keluar lewat celah pintu. Rumah gelap, cuma lampu dapur yang nyala, temaram. Tapi dari situ, aku bisa lihat ada sosok kecil duduk membelakangi arahku. Di lantai dekat ruang makan. Dia lagi main boneka, rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya putih, tapi kotor dan sobek-sobek. Dia duduk sambil goyang-goyangin badan pelan.
seolah lagi ngobrol sama bonekanya. Tangannya kecil, tapi kulitnya pucat banget. Dan waktu aku buka pintu lebih lebar dan melangkah 1 langkah, dia berhenti gerak, lalu pelan-pelan dia noleh. Wajahnya, matanya besar tapi kosong. Gak ada cahaya di sana. Kulit pipinya sobek sampai ke mulut. Senyumnya lebar. Gigi-giginya kelihatan hitam dan rusak. Tapi dia tetap ketawa. Main sama aku, Kak. Suaranya kecil, tapi jelas. Kayak suara anak-anak ngajak main. Tapi ada nada dingin di situ. Aku langsung mundur. Nutup pintu kamar. Kunci. Ganjal pakai kursi. Jantungku kayak mau meledak. Aku nangis sambil duduk di belakang pintu. Gak tahu harus ngapain. Sepanjang malam itu, aku gak bisa tidur. Setiap kali aku coba merem, ada suara boneka dijatuhin dari berbagai arah. Kadang dari luar kamar, kadang dari langit-langit. Bahkan sempat aku dengar suara berat napas di bawah tempat tidurku. Aku gak berani cek. Aku cuma bisa baca doa. Terus doa, terus doa. Sampai sekitar jam 4 pagi, semuanya tiba-tiba hening. Gak ada suara langkah, gak ada tawa, gak ada suara boneka. Tapi justru itu yang bikin aku makin takut. Sepi banget, kayak dia lagi nunggu aku keluar kamar. Atau dia lagi ngumpet, nunggu waktu buat muncul lagi. Aku gak berani keluar kamar sampai matahari benar-benar udah naik. Dan pas aku akhirnya buka pintu, rumah dalam keadaan sepi. Tapi boneka itu udah gak ada di pojok ruang tamu. Semua kembali seperti semula, seolah malam itu cuma mimpi. Tapi aku tahu itu nyata. Aku dengar, aku lihat, dan aku yakin dia masih ada di sini. Entah di mana, tapi masih ada. Pagi itu, aku bangun dengan badan lemas dan mata sembab. Kurang tidur, jelas. Tapi bukan cuma itu. Kepalaku masih dipenuhi suara tawa kecil dari semalam. Suara langkah kaki di lorong. Boneka yang tiba-tiba muncul dan pindah tempat. Dan sosok anak kecil yang ngajak aku main. Aku udah gak kuat nanggung ini sendirian. Hari itu juga aku putusin buat nyari tahu lebih dalam tentang rumah nenek ini, tentang boneka itu, dan tentang anak kecil yang muncul terus tiap malam. Aku jalan ke rumah Pak RT. Rumahnya cuma 5 rumah dari tempatku. Di ujung gang yang masih satu deret. Waktu aku nyampe, dia lagi duduk di teras, minum teh sambil baca koran. Aku nyapa pelan. Dia langsung senyum ramah. Tapi pas aku mulai cerita soal kejadian-kejadian aneh yang aku alami tentang boneka di dapur, suara ketawa tengah malam, dan anak kecil yang muncul tiba-tiba ekspresi wajahnya langsung berubah. Senyumnya hilang, matanya kelihatan kosong. Kayak lagi mikir keras. Kamu ngelihat dia juga? Tanya Pak RT tiba-tiba. Nadanya berat. Matanya masih ngelihatin cangkir tehnya. Aku pelan-pelan angguk. Iya, Pak. Malah beberapa kali. Dan bonekanya selalu muncul lagi walaupun udah saya buang. Pak RT narik napas panjang. Lalu dia mulai cerita. Dulu, sebelum nenekku pindah, ada anak kecil namanya Rara. Dia sering main ke rumah itu. Masih kecil. Katanya usianya belum nyampe 7 tahun. Rara anak tunggal. Ibunya sering kerja. Jadi dia suka main sendiri sambil bawa boneka kain. Katanya, hadiah dari neneknya. Dia sering duduk di teras belakang, main sambil nyanyi kecil. Beberapa warga juga suka lihat. Gak ada yang ganggu, karena dia anak baik, kata Pak RT pelan. Tapi suatu sore, Lara main sendirian. Kayak biasa, waktu itu hujan baru reda. Dan tanah di belakang rumah becek. Ada sumur tua di pojokan halaman belakang. Bekas sumur lama yang udah gak dipakai puluhan tahun. Waktu itu belum ditutup rapat. Cuma dikasih seng dan batu besar di atasnya. Rara waktu itu mungkin gak sengaja nginjak bagian pinggiran sumur yang rapuh. Gak ada yang lihat dia jatuh. Tapi bonekanya ditemukan keesokan harinya. Ngambang di dalam sumur, basah kuyup. Tapi tubuh Rara gak pernah ketemu sampai sekarang. Sumurnya memang langsung ditutup setelah kejadian itu, kata Pak RT. Tapi kamu tahu kan, bukan soal ditutupnya, tapi tentang siapa yang masih ada di situ. Arwah Rara belum pernah ditenangkan, belum pernah didoakan. Gak ada upacara apa-apa. Keluarganya pindah entah kemana. Aku dim, tenggorokanku kering. Rasanya kayak semua jawaban yang aku cari malah bikin aku makin takut. Kadang orang-orang dengar suara ketawa dari belakang rumahmu, atau lihat boneka kecil tiba-tiba muncul di kursi teras. Tapi itu udah jarang. Sekarang baru kamu yang ngalamin lagi, lanjut Pak RT. Hari itu aku pulang ke rumah dengan kaki gemetar. Aku berdiri cukup lama di depan pintu belakang. Di sana, di pojokan, kelihatan jelas yang tua yang udah berkarat. Di atasnya ditimpa 2 batu bata besar, tapi gak rapi.
Dan aku baru sadar, dari situ memang kadang keluar bau tanah basah yang aneh banget. Aku nggak pernah berani deketin, apalagi buka. Tapi sekarang, aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Malamnya aku nggak berani tidur di rumah sendiri. Aku minta izin ke Bu Yuni buat numpang tidur semalam aja. Untungnya beliau baik banget, bahkan langsung nyiapin kamar buatku. Malam itu rasanya sedikit lebih tenang. Aku pikir, mungkin jauh dari rumah itu bakal bikin aku lebih bisa tidur. Tapi ternyata, enggak. Sekitar jam 1 pagi, aku kebangun karena suara. Awalnya pelan, kayak ada yang jalan pelan-pelan di luar rumah. Langkah kecil, kayak anak-anak. Aku langsung teringat lagi semua kejadian di rumah nenek. Aku berusaha bilang ke diri sendiri, ini rumah Bu Yuni, aman, gak mungkin ada yang aneh. Tapi suara itu makin jelas, dan gak lama kemudian, ketek-ketek, suara yang sama, boneka jatuh. Aku langsung duduk di kasur, napasku pendek, tangan gemetar. Aku coba nenangin diri. Tapi suara berikutnya bikin jantungku hampir copot. Ada ketukan di jendela kamar tempat aku tidur, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Aku pelan-pelan nengok ke arah jendela. Tirainya ketutup. Tapi dari bayangan lampu jalan di luar, aku bisa lihat ada sosok kecil berdiri. Bayangannya jelas, tingginya sekitar anak usia TK. Diam, gak gerak. Tapi kelihatan kayak lagi nunggu. Aku gak bisa bergerak. Suara ketukannya berhenti. Tapi lalu, bayangan itu mulai mendekat ke kaca. Dan tiba-tiba, dari celah tirai, aku bisa lihat wajahnya. Clara, anak kecil itu, matanya kosong, mukanya pucat, dan di pelukannya dia bawa boneka kain yang basah kuyup dengan satu mata, copot dan tangan yang sobek. Dia tersenyum, dan bibirnya bergerak. Aku gak bisa dengar suaranya, tapi aku bisa baca gerakan mulutnya dengan jelas. Main sama aku. Satu kali aja, aku teriak sekencang-kencangnya. Bu Yuni langsung masuk ke kamar sambil panik. Tapi waktu dia buka jendela, gak ada siapa-siapa, gak ada bayangan, gak ada jejak kaki, gak ada boneka. Tapi aku tahu, dia tadi ada di sana. Clara masih nyari temen, masih nunggu. Dan dia gak bakal berhenti sampai ada yang nemenin dia main. Satu kali aja,